Selamat pagi pemirsa. Perombakan besar-besaran di jajaran Kementerian Keuangan, terutama dengan diangkatnya Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru, menjadi langkah penting di tengah tantangan fiskal yang luar biasa tahun 2025. Penting karena pada situasi fiskal yang sulit ini, para pejabat baru diberi target yang tidak main-main besarnya. Dari sektor pajak tahun ini pemerintah menargetkan pencapaian sebesar 2.183,9 triliun rupiah, sedangkan dari sisi rasio perpajakan atau perbandingan antara total penerimaan pajak dengan produk domestik bruto atau PDB, Presiden Prabowo Subianto mematok target 23% di tahun 2029 mendatang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 26 Mei 2025 dengan tema Sektor Pajak Butuh Digebrak bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal sektor pajak butuh digebrak. Ini sesuatu yang memang ada nilai kebenaran ya. Tapi beberapa teman mengatakan hati-hati juga. Karena kalau memang dalam kondisi yang sekarang relatif tidak menentu, kemudian digenjot begitu rupa, jangan-jangan bukannya malah bertambah banyak, tapi malah berkurang lagi penerimaan pajaknya. Apa pesan editorial pada pagi ini, Mas Kohar? Begini, semua harus dibenerin dengan cara yang tepat gitu ya. Momentumnya pas, kemudian cara melaksanakan sistem perpajakan ini juga harus pas. Pihak-pihak yang sebetulnya mereka harusnya tidak lewat, tidak harus lewat. Harus betul-betul disisir bahwa mereka yang memang harus membayar pajak, ya wajib membayar pajak. Karena selama ini yang terjadi, mengapa rasio perpajakan kita itu stuck seperti di angka 10%, 10-12% lah. Ya salah satu di antaranya adalah ada beberapa wajib pajak yang mestinya mereka itu membayar pajak, tetapi mereka terlewatkan. Mereka tidak disisir, mereka tidak sistem ya, data pendataan dan sistemnya itu belum sepenuhnya rapi. Nah, itulah yang harus dilakukan. Dengan cara begitu, maka di dalam situasi apapun sebetulnya, kalau perekonomian kita didetailkan, diteropong dengan cara yang benar. Siapa yang wajib membayar pajak mestinya harus membayar pajak. Siapa yang berhak untuk mendapatkan insentif mestinya mendapatkan insentif. Semua diatur secara sistemik, secara rapi, maka rasio kita akan naik. Penerimaan pajak kita juga akan naik. Persoalannya kan selama ini itu tidak dilakukan. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah memang benar-benar kondisi ekonomi sekarang, kondisi dunia usaha sekarang, itu memang benar-benar dalam posisi atau dalam kondisi yang optimal. Karena kita sama-sama tahu ketidakpastian global itu tinggi, kemudian juga daya beli masyarakat mulai melemah. Kalau kemudian digenjot maksimal sektor pajaknya, apa tidak takut putus nih semua usaha-usaha yang ada? Tapi kita akan bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 26 Mei 2025. Sektor pajak butuh digebrak. Sektor pajak butuh digebrak. Perombakan besar-besaran di jajaran Kementerian Keuangan, terutama dengan diangkatnya Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru, menjadi langkah penting di tengah tantangan fiskal yang luar biasa pada 2025. Penting karena pada situasi fiskal yang sulit tersebut, para pejabat baru tersebut diberikan target yang tidak main-main besarnya. Di sisi penerimaan negara dari sektor pajak, tahun ini pemerintah menargetkan pencapaian sebesar 2.183,9 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi rasio perpajakan, tax ratio atau perbandingan antara total penerimaan pajak dan produk domestik bruto PDB, Presiden Prabowo Subianto mematok target 23% pada 2029 mendatang. Persoalannya, modal untuk mencapai target besar tersebut tidak cukup bagus. Pada 2024 lalu, penerimaan pajak bahkan mengalami shortfall, penurunan dari target lebih dari 50 triliun rupiah. Pada tahun lalu, penerimaan pajak ditarget sebesar 1.988,9 triliun rupiah, tapi hanya terrealisasi 1.932,4 triliun rupiah.
Begitu pula ketika kita bicara tax ratio, trennya juga menurun. Pada 2023, tax ratio Indonesia tercatat 10,31%, tapi pada 2024 turun menjadi 10,08%. Rata-rata rasio perpajakan kita dalam satu dekade juga tak banyak beranjak dari kisaran 11%. Angka tersebut tidak cukup bagus karena lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara maju yang rasio pajaknya sekitar 24% dan negara berpendapatan menengah yang berkisar 16-18%. Kita sepakat bahwa penggantian pejabat yang mengampu soal perpajakan memang mesti dilakukan sebagai ikhtiar untuk membalikan keadaan saat ini yang seperti digambarkan oleh angka-angka tadi sangat tidak ideal. Terutama tidak ideal untuk menyokong target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% di ujung pemerintahan ini nanti pada 2029. Penyegaran di pucuk pimpinan Direktorat Jenderal yang mengurusi pajak dan bea cukai paling tidak akan memunculkan potensi kinerja yang lebih kinclong. Meskipun kemungkinan untuk terjadi hal yang lebih buruk juga bukan sama sekali hilang. Reshuffle di jajaran pejabat eselon 1 merupakan pilihan realistis ketika performa direktoratnya tidak berkembang, stagnan, bahkan turun. Karena itu, sosok-sosok yang muncul sebagai pengganti harus jaminan mutu. Harus ada garansi bahwa mereka punya kualitas, kapabilitas, juga integritas yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini menjadi syarat mutlak karena permasalahan di sektor perpajakan begitu kompleks. Tak bisa dihadapi dengan cara biasa-biasa saja. Sektor pajak harus digebrak, maka pemimpinnya juga mesti berotak dan berhati tegak. Sesungguhnya problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama. Masih banyak kebocoran akibat praktik patgulipat atau hengki-pengki yang dilakukan aparat pajak, ketidakpastian aturan, ketidakpatuhan wajib pajak, baik masyarakat maupun dunia usaha, serta fakta struktur ekonomi kita hari ini yang terlalu disanggah sektor informal sehingga memunculkan shadow ekonomi adalah persoalan-persoalan yang terus menghambat optimalisasi penghimpunan penerimaan negara. Butuh strategi terobosan yang bernas untuk membirukan rapor sektor pajak. Reformasi perpajakan tak boleh hanya digaungkan, tapi mesti diimplementasikan. Wacana yang dulu sempat menguat agar pemerintah melakukan penyisiran objek pajak yang terlewat dahulu sebelum melahirkan target dan kebijakan baru terkait perpajakan layak diikhtiarkan. Hal itu diyakini akan mampu menaikkan rasio pajak apabila setelah itu diikuti dengan strategi dan kebijakan lanjutan yang fokus pada penyelesaian masalah. Kebijakan yang berpijak pada mitigasi persoalan bukan kebijakan yang asal geber demi meraup penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, Anda yakin dengan pergantian personel nih, dirjennya diganti, penerimaan pajak kita akan serta-merta meningkat atau seperti apa? Kalau ditanya ke saya yakin atau yakin gimana gitu ya, tetap ada pertanyaan ya Bung Leo ya.
Dirjen baru di pajak itu masih orang dalam kalau nggak salah ya, walaupun TNI ya. Dirjen Bea Cukainya itu TNI yang dari luar ya. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut Prabowo harus menempatkan orang-orang yang berani. Oke aja orang yang berani, tapi dia mampu tidak membuat terobosan baru. Jadi kalau berani saja tapi tidak mampu dan tidak bisa membuat satu sistem yang baru atau terobosan-terobosan baru, ya percuma keberaniannya itu gitu loh. Nah, soal Ditjen Pajak sebagai orang dalam ini, kalau tidak salah pajak agar targetnya tercapai yang cukup tinggi tersebut, itu harus bisa dibasmi dengan cara urusan cincai-cincai petugas pajak dengan pengusaha itu harus benar-benar dibabat habis, jangan dibiarkan. Target 2.000-an triliun itu tidak main-main loh. Ditjen Pajak harus serius. Dan wajib pajak yang belum terjaring itu harus dikejar, terutama wajib pajak di perusahaan tambang itu loh. Masih banyak yang belum terjaring di situ, yang mereka abai atau tidak mau bayar pajak. Nah inilah sistemnya juga yang harus terus-menerus diperbaiki, baik di pajak maupun di cukai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bukan hanya ganti orang, bukan hanya ganti personal, tapi sistem diperbaiki. Dan kemudian mungkin yang tadi ya diadres khusus oleh Pak Ondo nih Mas Kohar, perusahaan tambang itu banyak yang belum bayar pajak atau tidak lengkap. Lalu juga kalau saya tambahkan konten kreator nih, ini kan juga pertanyaan besar juga. Kenapa kita yang berusaha secara fisik kena pajak, mereka kok kayaknya beberapa lolos? Bagaimana, platform digitalnya juga perlu dipertanyakan sejauh mana mereka sudah membayar pajak untuk negeri ini. Nah, kalau kita lihat, maka di editorial itu ditegaskan bahwa penyisiran itu menjadi sangat penting. Menyisir mana perusahaan, mana orang-orang, mana sektor-sektor yang selama ini terlewat, atau sengaja dia dilewatkan. Bisa jadi kan seperti itu. Karena kita tahu bahwa selama ini yang menjadi concern dari perpajakan kita kan ada 3 hal. Mengapa tax ratio kita, rasio perpajakan kita selalu stuck di angka 10%? Itu karena pertama, ya masih banyak kebocoran. Kita melihat gap-nya masih sangat tinggi antara sistem yang dibuat dengan kenyataan di lapangan. Ya tadi itu masih banyak yang terlewat atau ada yang hengki-pengki, ada yang mestinya membayar 100 karena kenalan maka hanya membayar 50 dan seterusnya dengan tingkat kerugian, tingkat kebocoran yang selama ini dinilai tidak kira-kira gitu loh. Lalu yang kemudian yang kedua ya kepatuhan. Sudah sistemnya itu mudah ditembus, bocor, banyak celah, kepatuhannya rendah. Kepatuhannya rendah itu ya mereka melihat bahwa kalau masih bisa disiasati, mengapa harus patuh-patuh amat? Nah inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan nasionalisme kita ini sekarang harus diredefinisi, harus didefinisikan ulang. Salah satu bentuk yang kita perlu pertanyakan adalah mengapa mereka patuh. Salah satu bentuk nasionalisme sejati adalah ketika mereka patuh. Mestinya membayar. Lalu yang ketiga adalah ekonomi kita yang terlalu ditopang oleh sektor informal. Gitu. Satu lagi yang dari tahun lalu sampai sekarang masih berlanjut adalah sistem Cortex katanya Mas Kohar, yang masih belum sempurna sehingga itu juga mengganggu. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau sistem pajak yang baru, Cortex itu, kata beberapa orang, itu masih mengganggu betul pelaporannya. Ini bagaimana, Mas? Ya, mestinya begini. Cortex itu kan diniatkan, dimaksudkan untuk membuat sebuah sistem pajak, laporan pajak yang lebih rinci, yang lebih detail, yang lebih bisa menyasar pihak-pihak yang memang semestinya dia membayar. Kalau 100 ya, dia harus melaporkan 100. Cuma kan persoalannya masih ada sistem yang kacau di sini. Nah, ada yang menduga bahwa ini sistem kacau ini karena alatnya yang tidak sempurna. Padahal kan biayanya tidak main-main. Biayanya 1 triliun lebih. Mahal. Tentu ini harus dipertanyakan. Mengapa sampai dengan biaya yang sangat mahal, kok sistemnya kok nggak jalan-jalan ini? Mengapa belum jalan? Nah, dengan cara
kita membuat sistem yang lebih rapi, seperti saya katakan tadi, maka pihak-pihak yang selama ini bersembunyi di balik kewajiban untuk membayar pajak, nah, bisa diungkap. Pihak-pihak yang selama ini main hengki-pengki, itu juga bisa diungkap dengan cara sistem. Karena sistem ini tidak bisa dibohongi. Mereka asal sistemnya benar, dengan cara yang benar, dan yang menjaganya juga benar, ya tentu akan jalan itu. Beberapa pengusaha khawatirnya begini, Mas Koar, yang istilahnya berburu di kebun binatang. Mereka khawatir dengan target yang sekarang, dengan orang baru ini, intensifikasi saja, tapi tidak ekstensifikasi. Orang-orang yang lolos atau mungkin dekat atau di backing dengan kekuatan, itu tidak diapa-apakan. Sementara yang taat bayar pajak digenjot terus. Mencegah itu bagaimana? Iya tentu, kalau selama kita masih cara berpikirnya adalah sekadar intensifikasi dengan cara menggenjot mereka-mereka yang memang sebetulnya sudah patuh, ya selamanya kita tidak akan pernah mencapai rasio perpajakan yang diharapkan tadi itu. Meskipun ganti orang sebagai dirjen baru ya? Meskipun ganti orang berapa kali pun ganti orang, kalau model-modelnya masih seperti itu, kebocoran tidak ditambal, sistem tidak diperbaiki, mereka yang selama ini bermain-main tetap leluasa bermain-main, maka ya sampai kapanpun siapapun orangnya yang menakodai perpajakan, ya kita akan stuck di angka 11%, paling maksimal 11%. Bayangkan loh, tax ratio 23% itu 2 kali lipat yang sekarang ada. Tentu ini sebuah angka yang sangat-sangat besar. Itu target 4 tahun lagi ya, 2029 ya? 2029, 4 tahun lagi, dan itu tentu bukan target yang main-main. Ya kalau kita lihat di kawasan ASEAN, ya Vietnam, Thailand itu 17%. Kita beda-beda tipis lah dengan Malaysia, dengan Singapura. Tetapi kita ini termasuk yang rendah. Kita hanya sedikit di atasnya Myanmar. Tentu dengan potensi yang sangat besar, kalau tax ratio atau rasio perpajakan kita selamanya stuck di angka itu, berarti ada yang salah di situ. Apa itu yang salah? Ya kita harus bongkar itu. Ya, harus evaluasi. Nah, dengan dirjen yang pajak yang baru ini, tentu diharapkan dia akan memperbaiki itu semua. Sisir dulu, setelah itu canangkan target. Kita harap itu yang segera dilakukan dan kita akan ikuti ya perkembangannya nanti seperti apa. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, butuh strategi terobosan yang bernas untuk membirukan rapor sektor pajak. Reformasi perpajakan tidak boleh hanya digaungkan, tapi harus diwujudkan. Wacana yang dulu sempat menguat agar pemerintah menyisir objek pajak yang terlewat sebelum melahirkan target dan kebijakan baru perpajakan layak diupayakan. Saya, Leonard Samusim, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.